Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Amanda Avista Nadifatul Laili, Belinda Indi Febrian, dan Aurelia Yela Sasafilda akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang sikap kemasyarakatan NU. Pokok pembahasan kali ini ada 4, yaitu sikap tawasud dan itidal, 2 sikap tasamuh, dan ketiga sikap tawazun. Yang terakhir ada amar ma'ruf nahi munkar yang akan kita sampaikan tentang pengertian dasar hukum dan implementasi. Yang pertama ada sikap tawasud dan itidal. Pengertian sikap tawasud dan itidal. Tawasud adalah sikap tengah-tengah atau sedang di antara dua sikap, tidak terlalu keras atau fundamentalis dan terlalu bebas atau liberalis. Dengan sikap inilah Islam biasa diterima di segala lapisan masyarakat. Iktidal artinya tegak lurus, yaitu sikap tegak dalam arti tidak condong pada kepentingan di luar Nahdlatul Ulama dan umat. Lurus dalam arti semata-mata berjuang demi kepentingan NU dan umat. Sikap ini pada intinya memiliki arti menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan bersama. Sikap tawasud dan iktidal adalah sikap yang selalu seimbang dalam menggunakan dalil, antara dalil nakli dan dalil akli, antara pendapat Jabariyah dan Qadariyah dan sifat moderat dalam menghadapi perubahan duniawiyah. Kesimpulannya, Nahdlatul Ulama dengan sikap dasar ini akan selalu menjadi kelompok manutan yang bersikap dan bertindak lurus dan selalu bersifat membangun serta menghindari segala bentuk pendekatan yang condong pada paham ekstrim. Dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli adalah dalil yang diambil dari Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW, dan dalil akli yaitu dalil-dalil yang bersumber dari akal. Contoh dari dalil nakli yaitu ada dalil perintah puasa yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Yang kedua dalil keesaan Allah ada surat Al-Ikhlas, dan yang terakhir ada perintah iman kepada kitab Allah yaitu surah Al-Baqarah. Paham ekstrim menurut Merriam-Webster Dictionary, ekstremisme secara harfiah artinya kualitas atau keadaan yang menjadi ekstrim atau advokasi ukuran atau pandangan ekstrim. Saat ini istilah tersebut banyak dipakai dalam esensi politik atau agama yang merujuk kepada ideologi yang dianggap oleh yang menggunakan istilah ini atau beberapa orang yang mematuhi konsensus sosial berada jauh di luar sikap masyarakat pada umumnya. Namun, ekstremisme juga dipakai dalam diskursus ekonomi. Contoh sikap ekstremisme di sekitar kita diantaranya ekstremisme pada agama, pada sosial, pada adat, dan pada politik. Dasar hukum tawasud dan iktidal. Tawasud terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, dan demikianlah kami jadikan kamu sekalian umat Islam, umat pertengahan, adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atau ukuran penilaian atas sikap dan perbuatan manusia umumnya, dan supaya Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi atau ukuran penilaian atas sikap dan perubahan kamu sekalian. Iktidal terdapat pada surat Al-Maidah ayat 8, artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu sekalian menjadi orang-orang yang tegak membela kebenaran, karena Allah menjadi saksi pengukur kebenaran yang adil. Dan janganlah kebencian kamu pada suatu kaum menjadikan kaum berlaku tidak adil. Berbuat adillah, karena keadilan itu lebih mendekatkan pada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sikap tawasud dan iktidal dalam kehidupan sehari-hari. 1. Tidak membeda-bedakan golongan dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Yang kedua, menjalin silaturahmi antar sesama agar tidak timbul pertikaian. Dan ketiga, menerima pendapat orang lain yang tidak sepaham, dan seterusnya. Implementasi Qitoh
NU tentang konsep at-tasawwuf dan i'tidal. Ahlus Sunnah wal Jamaah meliputi pada bidang akidah, keseimbangan dalam penggunaan dalil akli dan dalil nakli. NU mengenal hierarki sumber ajaran Islam sebagaimana dilakukan oleh mayoritas umat Islam, yaitu mulai Al-Quran, Sunnah, Ijma' atau kesepakatan jumhur ulama, dan qiyas atau pengambilan hukum melalui analogi tertentu. Ya, pada bidang akhlak, ahli sunnah wal jamaah berupaya untuk membimbing manusia dalam mencapai derajat keikhlasan, dan dasar yang paling penting diajarkan kepada anak yaitu tauhid. Selain itu, untuk menciptakan suatu kehidupan baik harus selalu berlaku seimbang dalam urusan hablun min Allah dan hablun min al-nasatau, nilai tauhidian dan nilai insaniyah. Pada bidang pergaulan antar golongan, penerapan karakter at-tasawwuf moderat, penerapan sikap menghargai pluralisme yang berlandaskan pada nilai-nilai plural, moderat dan adil dalam ukhuwah nadliyah, baik ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah ataupun ukhuwah insaniyah. Yang berikutnya pada bidang kebudayaan, berikut budaya kaum Nadliyin adalah menempatkan kebudayaan dengan segala manifestasinya pada posisi yang wajar dan menyikapi kebudayaan dengan ukuran nilai atau norma-norma hukum dan ajaran agama, sehingga akan menghasilkan sikap menghargai suatu kebudayaan dan tidak berlebih-lebihan dalam menilai budaya asing. Yang kedua yaitu sikap tasamuh. Pengertian tasamuh berasal dari bahasa Arab yang berarti murah hati atau lapang hati. Dalam KBBI, tasamuh artinya kelapangan dada, keluasan pikiran, dan toleransi. Istilah tasamuh adalah sikap akhlak terpuji di mana terdapat rasa saling menghargai antara sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh agama Islam. Dasar hukumnya yang pertama yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 20 yang artinya, kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab dan kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Karakteristik tasamuh yang pertama, punya rasa kerelaan hati, memiliki kelapangan, terbiasa bersikap lemah lembut, memiliki wajah yang ceria, jauh dari kesombongan, dan lain-lain. Contoh perilaku sikap tasamuh, yang pertama menghentikan sementara acara atau rapat ketika tiba waktu sholat, tidak menyalakan klakson motor atau mobil ketika melewati tempat ibadah, ikut menjaga keamanan dan ketertiban, memberi waktu untuk libur bagi karyawan yang sedang berhari raya, menghormati pendapat orang lain, tidak makan di sembarang tempat pada waktu siang hari bulan puasa. Hikmah perilaku tasamuh, pertama, dapat memberikan kesejukan jiwa kepada diri sendiri dan orang lain. Kedua, memberikan sikap dan perangai yang mulia. Ketiga, mendapatkan teman yang semakin banyak. Keempat, timbul rasa tenang pada diri sendiri dan orang lain. Kelima, memudahkan penyelesaian persoalan yang nampak sulit bagi orang lain. Yang terakhir, jika mendapatkan kesulitan, akan banyak orang yang menolong. Yang ketiga, yaitu sikap tawazun. Tawazun berarti keseimbangan atau seimbang, sedangkan menurut istilah adalah suatu sikap seseorang untuk memilih titik yang seimbang atau adil dalam menghadapi suatu permasalahan. Tawazun adalah suatu sikap yang mampu menyeimbangkan diri seseorang pada saat memilih sesuatu sesuai kebutuhan tanpa condong atau berat sebelah terhadap suatu hal tersebut. Berdasarkan fitrah Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia dalam Islam mempunyai 3 potensi, yaitu al-jasad, ar-ruh, dan al-aql. Islam menghendaki ketiga dimensi tersebut berada dalam keadaan tawazun.
Yang pertama al-jasad atau jasmani, atau biasa kita sebut dengan raga, merupakan suatu amanah dari Allah kepada manusia untuk dijaga dan dirawat sebaik-baiknya. Maka dari itu, kita harus menjaga raga ini dengan cara memenuhi kebutuhannya, baik itu kebutuhan fisiologis maupun biologis. Yang kedua adalah ar-ruh atau rohani, atau yang biasa kita kenal dengan jiwa, juga merupakan suatu amanah dari Allah yang harus kita jaga, yakni dengan cara zikrullah atau mengingat Allah. Yang ketiga yaitu al-aql atau akal, merupakan suatu keistimewaan yang dimiliki manusia, merupakan pemberian Allah. Akal adalah sesuatu yang membedakan manusia dengan hewan, tumbuhan, dan makhluk Allah lainnya. Dengan akal, manusia dapat berpikir dengan baik, dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan berpikir untuk menjauhi sifat keji dan mungkar. Serta akal manusia dapat memanfaatkan alam sebaik-baiknya, yakni dengan menjadi seorang pemimpin atau khalifah di muka bumi ini. Cara seseorang membagi waktu dengan baik agar seimbang dalam kehidupannya. Yang pertama yaitu kedisiplinan, yang kedua tidak menunda-nunda pekerjaan. Dasar hukumnya yang itu Quran Surat Ar-Rum ayat 30, yang artinya, hai sekalian manusia, maka makanlah yang halal lagi baik daripada apa yang mendapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Yaitu arti dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Sikap tawazun dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada waktu untuk beribadah, ada juga waktu mencari nafkah. Yang kedua, dalam beragama pun kita sangat memerlukan sikap tawazun, adil dalam menghadapi perbedaan pendapat, tidak cenderung pada pendapatnya, sikap ta'azub, hizbiyah atau fanatik golongan, dan mengedepankan sikap ukhuwah Islamiyah. Sikap tawazun dalam beragama tidak bertentangan dengan sikap ka'afah, beramal Islam secara menyeluruh, sebab agama Islam adalah agama fitrah yang sangat memahami jiwa manusia, dan kita juga memiliki qudwah hasanah terbaik, yaitu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW adalah contoh manusia terbaik yang sangat tawazun, yang paling baik ibadahnya kepada Allah dan yang paling baik akhlaknya kepada sesama. Yang keempat yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Pengertian amar ma'ruf nahi mungkar. Secara etimologis, pada hakikatnya amar ma'ruf nahi mungkar terdapat 4 penggalan kata yang apabila dipisahkan satu sama lain mengandung pengertian sebagai berikut: amar, ma'ruf, nahi, dan mungkar. Manakala keempat kata tersebut digabungkan akan menjadi amar ma'ruf nahi mungkar, yang artinya menyuruh yang baik dan melarang yang buruk. Secara terminologis, Salman Al-Audah mengemukakan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar adalah segala sesuatu yang diketahui oleh hati dan jiwa tentram kepadanya, segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, sedangkan nahi mungkar adalah yang dibenci oleh jiwa, tidak disukai dan dikenalnya, serta sesuatu yang dikenal keburukannya secara syar'i dan akal. Amar ma'ruf nahi mungkar termasuk fardu kifayah. Amar ma'ruf nahi mungkar dalam istilah fiqh disebut dengan al-hisbah, perintah yang ditujukan kepada semua masyarakat untuk mengajak atau menganjurkan perilaku kebaikan dan mencegah perilaku buruk. Rukun dan syarat amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu ada muhtasib, yang artinya orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kedua, muhtasab alaih, orang yang disuruh mengerjakan yang baik dan dilarang mengerjakan yang jahat atau dilarang mengerjakan yang buruk. Ketiga, muhtasab fi, perbuatan yang disuruh atau dilarang. Nafsul ihtisab, perbuatan dari si muhtasib, pelaksana amar ma'ruf nahi mungkar. Selain ada rukun, yaitu ada syarat dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, diantaranya Islam, pengetahuan ilmu, dan ikhlas.
bersikap lemah lembut, sabar dan murah hati, memiliki kepribadian yang baik. Perbuatan ma'ruf. Contoh dari perbuatan ma'ruf yaitu mengamalkan rukun Islam, bersikap jujur, sabar, membantu orang yang membutuhkan, sedekah, silaturahmi, menghormati orang tua, menuntut ilmu, menjaga hak sesama, menjaga aurat, perbuatan terpuji lainnya. Contoh perbuatan mungkar, diantaranya berbohong, iri dan dengki, takabur, nifak, mengadu domba, berbuat zalim, menyuap, memukul, membunuh, dan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Islam. Faktor penyebab terjadinya kemungkaran. Jadi kemungkaran itu ada faktor penyebabnya, di antara lain faktor hukum, faktor spiritualitas, faktor lingkungan, faktor ekonomi. Terima kasih atas partisipasinya dalam mendengarkan diskusi dari kami. Selebihnya ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.